Selamat siang, Pak Tarkoswara dan Bapak Ibu Widya Iswara yang terhormat. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marcel Sunya Maria. Saya adalah salah satu anggota CPNS Latsar 2024, kelompok 3, Angkatan 2. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu instansi saya terkait dengan manajemen dan smart ASN. Izinkan saya untuk men-share screen. Ada beberapa masalah terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Masalah yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur digital untuk pembelajaran daring. Saya memperoleh beberapa fakta di sini berdasarkan instansi saya, seperti banyak mahasiswa mempermasalahkan koneksi internet, terus ada juga dosen yang merasa kurang percaya diri, dan beberapa bagian saja di area kampus kami yang tercover oleh WiFi yang stabil. Lalu dampaknya ada kesenjangan kualitas pembelajaran, penurunan partisipasi dan keterlibatan dosen, dan menurunnya partisipasi akademik. Untuk solusinya sendiri, saya mensuggest tiga hal. Pertama, meningkatkan investasi infrastruktur dan teknologi, pelatihan digital untuk dosen, peningkatan kualitas learning. Terkait manajemen ASN itu sendiri, sebaiknya dapat dipastikan ketersediaan SDM yang mampu mendukung pengelolaan infrastruktur itu, termasuk pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan. Untuk masalah selanjutnya, yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk penelitian dan mahasiswa dan dosen. Beberapa faktor saya kumpulkan. Yang pertama terkait dengan laboratorium, yang kedua tentang keluhan perihal minimnya akses untuk jurnal internasional, dan juga hibah penelitian yang sangat minim dananya. Untuk dampaknya ada tiga. Pertama, penurunan kualitas publikasi ilmiah, rendahnya kolaborasi nasional, penurunan daya saing. Selanjutnya, ada rekomendasi solusi, yaitu pengalokasian dana penelitian lebih memadai, lalu diharapkan UNJ dapat memperluas akses ke jurnal ilmiah internasional dengan lebih mudah, seperti memberikan free access untuk kami para dosen, membukanya, lalu peningkatan dana untuk hibah penelitian internal. Terkait manajemen ASN, mungkin dapat dipastikan ketersediaan SDM dan dana untuk mampu mendukung pengelolaan sarana dan prasarana ini. Untuk masalah yang ketiga, yaitu minimnya publikasi dosen kreatif atau creative writing mahasiswa di bidang kesastraan di prodi pendidikan bahasa Inggris. Fakta saya peroleh dari dalam hal ini, yang pertama adalah adanya kurikulum di prodi pendidikan bahasa Inggris untuk agar mahasiswa dapat menguasai kemampuan sastra, yaitu dalam mata kuliah Intro to Literature. Lalu terdapat juga karya-karya puisi mahasiswa yang belum bisa diarsipkan dalam mata kuliah itu. Lalu ada minimnya dosen prodi yang mampu mumpuni di bidang sastra dan mampu menciptakan buku terkait sastra. Dampaknya yang pertama, karya kreatif mahasiswa kurang mendapatkan exposure, kurangnya inovasi dan kontribusi mahasiswa dalam dosen pendidikan bahasa Inggris dan dunia sastra, dan juga mahasiswa kurang mendapat pengakuan atas hak intelektualnya. Rekomendasi solusi yang saya suggest, yang pertama adalah mengedit puisi-puisi terbaik agar bisa dikompil dalam satu buku, pengurusan HKI untuk karya mahasiswa dan dosen, mengintegrasikan proyek ini sebagai bagian dari kegiatan rutin program bulanan seperti misalkan dari sastra atau hari literasi sedunia. Lalu terkait manajemen ASN, mungkin dapat dipastikan perluasan layanan fasilitasi penerbitan dan dengan hak cipta dan lainnya. Masalah yang keempat terkait dengan smart ASN, yaitu belum semua ASN di UNJ memiliki kecakapan yang memadai dalam penggunaan teknologi. Ada beberapa faktanya dan dampaknya. Saya akan bacakan. ASN akan lebih produktif dalam menjalankan tugas administratif, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pada mahasiswa dan dosen, dan memotivasi dosen itu sendiri untuk dan mahasiswa untuk berpikir kreatif dalam mencari masalahnya. Lalu masalah kelima, kurang kolaborasi antara CSN dan ASN tetap. Terkait dengan smart ASN dalam masalah ini adalah karakteristik agile, mengharuskan ASN mampu mengkolaborasi lintas fungsi dengan cepat dan efisien untuk mendukung tugas-tugas pendidikan di kampus. Solusi yang saya berikan adalah membentuk tim kerja lintas fungsi yang melibatkan antara ASN dan dosen tetap, dan juga mengadakan pertemuan bulanan antara tenaga administrasi akademik antara ASN, CSN dengan dosen tetap itu sendiri. Selanjutnya, masalah terakhir yang keenam adalah efektivitas pengelolaan kinerja ASN. Terkait smart ASN, nilai yang diperdalam adalah karakteristik M, measurable dari smart ASN mengharuskan adanya penilaian kinerja yang akurat dan dapat diukur. Rekomendasi yang saya suggest adalah menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis indikator kinerja utama atau KPI yang jelas, dan juga mensosialisasikan publik penilaian KPI secara transparan kepada ASN. Dampaknya ada dua. Yang pertama, kinerja yang baik dan maksimal dalam menyelesaikan masalah, ya, dan yang terakhir adalah motivasi kerja yang lebih baik setiap harinya. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam presentasi saya. Bisa dibaca kembali terkait dengan data dan fakta yang saya paparkan. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Selamat siang.